Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas sanksi pidana dari penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal-hal yang akan dibahas meliputi aspek hukum pidana material dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta aspek hukum pidana formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dilihat dari pengaturannya yang berada di luar kodifikasi, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat digolongkan sebagai Undang-Undang Administrasi Bersanksi Pidana yang disebut juga Hukum Pidana Khusus. Selain itu, jika dilihat dari substansinya, bahwa dikatakan hukum pidana khusus jika pengaturan hukum pidana mengatur perbuatan pidana yang khusus dan berlaku untuk orang yang khusus juga. Maka perumusan perbuatan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur perbuatan pidana yang khusus, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP. Begitupun persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dan pertanggungjawabannya. Mahatma Gandhi pernah berkata, "There is a sufficiency in the world for man's need but not for man's greed." Yang mana memiliki artian ada kecukupan di dunia ini untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Seperti yang kita ketahui, keserakahan manusia kerap terjadi, seperti contohnya dalam memanfaatkan alam. Oleh karena itu, terdapat beberapa peraturan untuk menangani permasalahan tersebut. Mari kita langsung membahas hal yang pertama, yaitu aspek hukum pidana material dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas 4 subtema, yaitu perumusan perbuatan yang dapat dipidana, subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta yang terakhir yaitu jumlah atau lamanya hukuman dan sistem ancaman pidananya. Yang pertama yaitu perumusan perbuatan yang dapat dipidana. Jika diperhatikan, perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini ada 10 perbuatan yang dilarang atau dijadikan tindak pidana, dan semuanya merupakan perbuatan pidana aktif yang digolongkan sebagai kejahatan. Hal ini tertulis pada pasal 97. Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu yang pertama, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini kerap terjadi khususnya pada kota besar. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada kota kecil. Pencemaran ini dapat berupa pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan benar, yang mana mengakibatkan pencemaran di mana limbah tersebut berakhir. Selanjutnya yaitu memasukkan B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI. Kementerian Lingkungan Hidup melarang 23 jenis bahan berbahaya masuk ke Indonesia. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk masuk ke Indonesia dikarenakan sangat beracun, dapat memicu kanker, kerusakan sistem syaraf pusat, serta gangguan reproduksi hingga cacat lahir pada bayi. Selanjutnya yaitu memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI. Pasal 107 yang menyatakan setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI, bagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf B, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. Hal ini dikuatkan dengan dasar hukum pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kegiatan ini dapat berupa memasukkan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang di Indonesia dan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Dan selanjutnya, membuang limbah ke media lingkungan hidup, seperti pencemaran sungai oleh perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materi, yaitu matinya ikan pada keramba warga. Berdasarkan peristiwa tersebut, ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang PPLH. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Keberadaan pasal 59 ayat 4, pasal 95 ayat 1, dan pasal 102 Undang-Undang PLH. Pasal-pasal tersebut memungkinkan instansi yang berwenang belum memberikan izin pihak penghasil limbah B3 untuk mengelola limbah dengan alasan-alasan tertentu.
untuk mengelola limbah dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang PLH juga dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam ayat-ayat 1 dalam pasal undang-undang yang sama. Melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan hidup. Menurut pasal 101 berbunyi, setiap orang yang melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf G dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama dan 3 tahun, denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPLH yang menyusun AMDAL memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Menurut pasal 113 yang berbunyi, setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dengan kaitannya dalam pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan studi WHO, polusi udara merekrut 800 jiwa setiap jam atau 13 jiwa setiap menit. Subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup. Badan Hukum Perseorangan, Perserikatan, Yayasan, atau Organisasi. 2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin atau perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin atau kedua-keduanya. 3. Kedua-duanya. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Pada Undang-Undang Lingkungan Hidup selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan tata tertib. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 119 dapat dikenakan pada badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup berupa A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. 2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha ataupun kegiatan. 3. Perbaikan akibat tindak pidana. 4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Dan 5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun. Baiklah, yang selanjutnya adalah jumlah atau lamanya hukuman dan sistem ancaman pidananya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, delik utamanya adalah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dengan lamanya hukuman bervariasi untuk hukuman penjara antara 1 sampai 15 tahun dan denda antara 500 juta rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah. Sistem perumusan hukuman yang bersifat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mempunyai kelemahan karena bersifat imperatif. Sifat tersebut tidak memberikan keleluasaan pada hakim untuk memilih dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi atau badan hukum. Selanjutnya, aspek hukum pidana formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ada beberapa aspek hukum pidana formil yang berbeda dari ketentuan KUHP sebagai induk dari ketentuan hukum pidana formil di Indonesia, antara lain berkaitan dengan penggunaan alat bukti yang diperluas. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam bagian kedua tentang pembuktian, pasal 96 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan atau alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam pasal 96 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, dipertegas adanya sistem peradilan yang terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Menurut pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara
Yang pertama, penyidik pegawai negeri sipil, yang kedua, kepolisian, yang ketiga, kejaksaan di bawah koordinasi menteri. Tujuan dari diadakannya sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.